Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 105 Latar belakang keluarga Gong. Surou saat ini sedang berjalan-jalan di hutan sendirian. Dia sedikit mengernyit seolah sedang memikirkan sesuatu. Chu Feng menarik perhatian Zhuge Liuyun tetapi dia tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Penatua Surou, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Namun tiba-tiba, Zhuge Liuyun muncul di hadapan Surou tanpa mengeluarkan suara apapun. Pada saat itu, Surou sedikit banyak merasa gugup di dalam hatinya. Dia agak takut saat menghadapi Zhuge Liuyun. Meskipun kekuatannya juga berada di ranah mendalam, dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Setidaknya, dia tidak dapat menentukan tahap kultivasinya yang sebenarnya. Namun, fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa kekuatan orang ini melampaui 6 pelindung sekolah naga biru. Ia diakui publik sebagai ahli nomor 2 di sekolah naga biru. Penatua Zhuge, jika Anda memiliki sesuatu, silakan sampaikan saja. Surou mengatur emosinya dan berkata dengan hormat. Aku tidak ingin tahu apa tujuanmu membantu Chu Feng. Tapi, mulai sekarang, kamu tidak boleh mengikutinya. Aku ingin dia menghadapi tantangan sendirian dan baru setelah itu dia bisa tumbuh lebih cepat. Aku yakin kamu mengerti maksudku. Kata Zhuge Liuyun serius dan bahkan ada sedikit nada mengancam dalam nada bicaranya. Aku mengerti. Surou tidak berani membantah dengan cara apapun. Ucapkan selamat tinggal pada anak itu lalu lakukan apa yang perlu kau lakukan. Zhuge Liuyun melambaikan lengan bajunya dan menghilang di tempatnya berdiri. Nada suaranya dingin dan perbedaan sikap saat menghadapi Chu Feng bagaikan langit dan bumi. Surou sedikit mengernyit saat menghadapi Zhuge Liuyun yang bersikap seperti itu dan dia cukup marah. Awalnya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah memikirkan apa yang bisa dia lakukan, dia menelan kembali kata-katanya. Chu Feng saat ini sedang duduk di tempatnya. Dia membolak-balik buku teknik pembentukan roh. Tiba-tiba, dia menoleh dan terkekeh, Penatua Surou, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Kalian orang-orang dengan kekuatan roh benar-benar menakutkan. Kalian seperti memiliki mata di belakang punggung kalian. Surou tersenyum menawan sambil memperlihatkan ribuan jenis keanggunan yang berbeda dan dia bahkan cukup mempesona. Dia berjalan di depan Chu Feng, tersenyum tipis dan berkata, tapi tidak perlu berterima kasih padaku. Su Mei lah yang mempercayakanku untuk menjagamu. Meskipun begitu, kamu cukup berani. Kamu bahkan berani menantang Gong Luyun dan memasang taruhan seperti itu. Aku bahkan tidak tahu apakah harus memuji keberanianmu atau mencela kebodohanmu. Hehe. Chu Feng hanya menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apa yang sedang kamu baca? Melihat Chu Feng tertawa, Surou benar-benar tidak berdaya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke arah buku di tangan Chu Feng. Ini benar-benar hal yang mengagumkan. Dengan ini, aku bisa menjadi spiritualis dunia. Chu Feng membuka buku itu dan 3 kata besar, teknik pembentukan roh muncul di depan Surou. Penatua Zhuge mengangkatmu sebagai murid. Surou sangat terkejut. Wajah mungilnya yang cantik langsung berubah warna dan meskipun dia memiliki firasat, dia tidak akan pernah menyangka bahwa Zhuge Liuyun akan mewariskan teknik pembentukan roh kepada Chu Feng secepat ini. Untuk mengetahui bahwa Leng Wusui telah menjual hidupnya kepada Zhuge Liuyun selama 3 tahun penuh namun tidak mendapatkan apapun. Ia bahkan dimangsa oleh Zhuge Liuyun pada akhirnya. Namun, Chu Feng yang jelas-jelas bertemu Zhuge Liuyun untuk pertama kalinya sudah memperoleh metode kultivasi teknik pembentukan roh. Perbedaannya terlalu besar, bukan? Bagaimana mungkin semudah itu? Dia ingin aku memahami tahap awal pembentukan roh dalam waktu 1 bulan. Namun, buku ini cukup sulit dan tampaknya itu bukan tantangan kecil. Chu Feng berpura-pura bahwa ia mengalami kesulitan dengan mengerucutkan bibirnya. Ia tidak mengatakan bahwa jika ia tidak dapat lulus ujian dalam waktu 1 bulan, Zhuge Liuyun akan bunuh diri. Dia juga tidak mengatakan bahwa setelah mencari beberapa saat, dia jadi punya bakat untuk itu. Kalau dia tidak mempertimbangkan Surou yang masih di sana, dia pasti akan mencobanya. Kau pasti mendapatkan keberuntungan dari kehidupanmu sebelumnya. Jika kau bisa menjadi murid Zhuge Liuyun, kau seharusnya bisa mempertahankan hidupmu dalam pertempuran yang telah diatur dalam setahun. Surou benar-benar merasa bahagia untuk Chu Feng. Jika Chu Feng bisa menjadi spiritualis dunia, itu adalah kesempatan surgawi yang membahagiakan bagi keluarganya. Lagi pula, alasan mengapa dia membantu Chu Feng adalah karena kekuatan roh Chu Feng dan karena keluarganya membutuhkan orang seperti Chu Feng. Tidak. Setahun kemudian, aku tidak hanya akan menyelamatkan hidupku, aku akan membunuhnya. Kata Chu Feng dengan serius dan tekad memenuhi matanya. Melihat ekspresi serius Chu Feng, hati Surou terkejut. Entah mengapa, dia punya pikiran aneh. Seolah-olah 1 tahun kemudian, Chu Feng benar-benar bisa melakukan apa yang dia katakan.
Terutama setelah dia secara pribadi melihat Chu Feng memimpin keluarga Chu untuk membunuh musuh-musuh yang dibencinya, dia memandang Chu Feng dengan cara yang sama sekali berbeda. Penilaiannya adalah, Chu Feng terlalu mengesankan. Meskipun dia baru berusia 15 tahun, pikirannya melampaui orang-orang seusianya. Bahkan tidak lebih buruk darinya dan yang terpenting adalah metodenya cukup kejam. Jika dia terus berkembang seperti itu, prestasinya di masa depan tidak akan terukur. Dia bahkan merasa bahwa tidak hanya sekolah naga biru, bahkan di provinsi biru pun mungkin tidak dapat mempertahankan Chu Feng. Dia pasti akan berdiri di atas 9 provinsi. Chu Feng, jangan remehkan Gong Luyun. Keluarganya menguasai kota kelas 1. Di seluruh provinsi Asure, kota itu berada di peringkat 3 teratas. Kekuatannya tidak lebih lemah dari sekolah naga Asure dan bahkan mungkin melampauinya. Yang terpenting adalah kakek Gong Luyun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan istana Pangeran Qilin. Jika sesuatu yang buruk terjadi pada keluarga Gongnya, istana Pangeran Qilin tidak akan tinggal diam dan mengabaikannya. Jadi, dalam pertarungan yang telah diatur 1 tahun kemudian, kau bisa menang melawan Gong Luyun, tetapi kau tidak bisa membunuhnya atau bahkan Sugi Liuyun tidak bisa melindungimu. Semakin dia merasa bahwa Chu Feng berharga, semakin Surou tidak ingin sesuatu terjadi pada Chu Feng. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga tenggelam dalam pikirannya yang dalam. Dia bukan orang yang bodoh jadi meskipun dia benar-benar ingin membunuh Gong Luyun, setelah mengetahui bahwa dia memiliki latar belakang yang besar di belakangnya, dia tidak punya pilihan selain memikirkannya dengan saksama. Atau bahkan jika dia bisa melarikan diri dengan selamat, setelah pergi, orang-orang di sekitarnya mungkin tidak dapat melarikan diri. Dia tidak ingin keluarganya menanggung akibatnya setelah mendatangkan masalah bagi dirinya sendiri. Setelah itu, Surou mengobrol dengan Chu Feng sebentar dan sebagian besar isinya adalah untuk menasihatinya agar tidak gegabah. Ada sesuatu tentang 10 tahun bukanlah waktu yang lama untuk balas dendam seorang pria. Tujuannya adalah agar Chu Feng bisa fokus pada kultivasinya dan tidak terlalu tertekan. Jika perlu, keluarganya akan membantu dan setidaknya melindungi nyawa Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng diam-diam dapat memahami bahwa keluarga Surou juga menguasai kota kelas 1 dan kekuatan mereka pun sangat tangguh. Jadi, dia sudah menduga mengapa kota emas ungu bersikap tidak biasa. Itu pasti karena Surou. Namun, dia tidak menyebutkannya jadi dia tidak bertanya. Setelah Surou pergi, Chu Feng kembali ke keluarga Chu. Setelah menutup pintu kamarnya, ia mulai serius mempelajari teknik pembentukan roh. Hal yang akan mengubah takdirnya.